Salam saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema dunia sedang tersesat. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Benarkah dunia sedang tersesat? Benarkah dunia sedang menuju kepada kebinasaan? Bagaimana saudara? Bagaimana Anda? Apakah saudara sedang terseret menuju kepada kebinasaan? Sedang mengikuti jalan yang sesat itu? Celaka. Anda harus keluar dari sana. Saudara harus angkat kaki dari sana. Supaya saudara tidak tersesat. Supaya saudara tidak terbawa kepada kebinasaan yang akan segera tiba. Bagaimana caranya bisa keluar dari sana? Bagaimana supaya saudara bisa keluar dari sana? Dan bagaimana saudara supaya bisa diselamatkan? Tidak tersesat, tidak binasa, tidak menuju neraka, tetapi menuju kepada kebahagiaan, kehidupan kekal di surga. Bagaimana caranya? Saudara, firman hari ini, khotbah saya hari ini memberi jawaban atas itu semua. Mari kita buka kitab Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18. Kitab Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18. Kita baca. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada mereka. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita cara berpikir Allah, cara pandang Allah terhadap kehidupan manusia. Apa yang manusia pandang baik belum tentu menurut Allah itu adalah baik. Kita akan melihat firman yang baru kita baca bersama saudara. Ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Saudara, dunia menilai bahwa keadaan zaman ini, keadaan kehidupan manusia ini sangat baik. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak seorang pun yang mencari Allah. Manusia diberi akal dan budi. Manusia diberi logika dan kecerdasan. Supaya bisa mengerti, supaya bisa paham mana yang benar dan mana yang salah. Supaya bisa tahu siapakah Allah itu. Tetapi dengan akal budi yang diberikan itu, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Artinya apa saudara? Semua orang hanya mengikuti pikirannya sendiri. Semua orang hanya mengikuti keinginannya sendiri. Semua orang telah menyeleweng. Tidak mengikuti kebenaran. Tidak mengikuti firman Allah.
tidak mentaati kehendak Allah. Ayat 12b, mereka semua tidak berguna. Saudara, firman Tuhan berkata mereka semua tidak berguna. Apa yang tidak berguna? Saudara, yang tidak berguna adalah sampah. Jadi manusia ini di hadapan Allah, manusia menurut pandangan Allah adalah sampah. Karena dengan akal budinya tidak mencari ketaatan kepada Allah, tidak mencari Allah, tidak menyembah Allah. 12c, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Perhatikan firman ini, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mungkin engkau berkata, aku membantu banyak orang, aku memberi dana untuk membangun rumah ibadah. Oh, itu baik, saudara. Sepertinya itu mulia. Tetapi dari mana uang yang engkau berikan? Seperti apa dana yang engkau berikan untuk membangun rumah ibadah itu? Ternyata itu uang hasil korupsi. Ternyata itu uang hasil colongan. Itu sangat jahat di hadapan Allah. Mungkin engkau membantu korban perang. Mungkin engkau membantu orang-orang miskin, yatim piatu di seluruh muka bumi ini. Oh, itu baik. Sepertinya itu mulia. Tetapi saudara, ternyata itu bukan uangmu. Engkau akal-akalan mengumpulkan dana, mengumpulkan sumbangan masyarakat untuk memberi donasi kepada mereka. Dan itu pun mungkin hampir 50% atau lebih engkau masukkan ke kantong saudara. Engkau masukkan ke dompet saudara. Dan yang engkau berikan lebih kecil dari apa yang engkau sembunyikan bagi diri Anda. Halo? Jika demikian kejadiannya, itu sangat jahat menurut pandangan Tuhan. Menurut pandangan Allah, itu bukan kebaikan. 13b, saudara, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Bibir mereka mengandung racun, mengandung bisa. Kubur yang ternganga, saudara, dari dalamnya kubur keluar aroma bangkai, keluar bau busuk. Dan dari lubang itu juga keluar masuk binatang pemangsa, binatang-binatang jahat. Itulah kerongkongan manusia, itulah kehidupan manusia. Mereka selalu berpikir dan selalu berbuat kejahatan. Hanya selalu memikirkan kepentingannya sendiri, keuntungannya sendiri. Mereka rela memfitnah orang lain. Mereka rela memaki, membenci, melukai orang lain jika keinginannya tidak terpenuhi. Ayat 18, saudara, tidak ada rasa takut kepada Allah. Jadi manusia tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah. Ya, itu menurut pandangan Allah, menurut firman Allah. Sekalipun engkau mengklaim di hadapan manusia sebagai orang yang baik, sebagai orang yang benar, sebagai seorang yang mulia, tetapi Allah mengetahui kedalamannya, mengetahui aslinya, mengerti hati perbuatanmu yang sesungguhnya penuh dengan kemunafikan. Saudara, di dalam kitab Amsal di sana dikatakan, Amsal 16 ayat 25, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan manusia masing-masing mengambil jalannya sendiri. Mereka sesat seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, yang dimaksud jalan di dalam Alkitab ini, yang dimaksud jalan di dalam firman Tuhan ini, adalah jalan menuju ke surga. Ada banyak yang disangka lurus,
Ya, ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Banyak orang berkata, untuk menuju surga itu banyak jalan. Mereka berkata banyak jalan menuju ke Roma. Oh betul, itu jalan menuju Roma itu banyak. Tetapi saudara akan tersesat jikalau berkata bahwa banyak jalan menuju ke surga. Itu bukan firman Tuhan. Apa alasan saudara berkata banyak jalan menuju ke surga, seperti engkau berkata banyak jalan menuju Roma? Tidak ada dasar firman Tuhan yang benar dan patut diikuti. Nanti saudara akan disampaikan selanjutnya. Sesungguhnya jalan ke surga itu hanya ada satu, tidak ada yang lain. Berikutnya mari kita perhatikan. Tidak ada seorang pun yang tahu jalan ke surga. Dunia tidak tahu jalan ke surga. Semua orang, semua manusia hanya mengira-ngira jalan ke surga. Semua orang, bahkan saya dan saudara, dengan kemampuannya, dengan keahliannya, tidak bisa menciptakan, tidak bisa membuat jalan ke surga sendiri. Sekalipun manusia memiliki kecerdasan yang lebih dari orang lain, sekalipun memiliki muka bumi ini, manusia tidak bisa menciptakan jalannya sendiri menuju ke surga. Karena apa, saudara? Karena ada ketetapan Allah yang sudah menetapkan. Ada jalan ke surga yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di samping itu manusia sama sekali juga tidak tahu di mana atau di sebelah mana surga itu berada. Sehingga manusia tidak sanggup, tidak mampu membuat jalan menuju ke surga. Saudara, sebagian orang berkata, saya mempercayai agama saya dan saya yakin saya akan selamat. Saya akan masuk ke surga. Padahal tanpa jaminan yang pasti, jaminannya hanya semoga. Ya, kalau saya melakukan ajaran agama saya, melakukan ini dan itu, guru saya mengatakan, semoga dengan begitu akan bisa masuk ke surga. Oh saudara, betapa naibnya jaminan ke surga hanya dengan kalimat semoga. Hati-hati. Sebagian lagi berkata, dengan saya melakukan amal dan kebaikan, semoga saya dapat masuk ke surga. Semoga lagi. Dan saudara, ajaran seperti ini pun sanggup membuat pengikutnya begitu yakin bahwa mereka bisa diselamatkan, mereka bisa masuk ke surga tanpa jaminan apa-apa. Modal keyakinan. Saudara, keyakinan yang salah akan menyesatkan saudara. Keyakinan yang salah akan membawa saudara kepada kebinasaan. Jaminan semoga tidak meyakinkan. Tetapi jaminan itu harus berasal dari Allah sendiri. Jaminan itu harus pasti menurut hukum Allah sendiri. Saudara, banyak pengajaran yang menyesatkan. Banyak pengajaran yang menyesatkan. Artinya, banyak pengajaran yang hasilnya tidak akan mengantarkan saudara sampai ke surga. Firman Tuhan berkata, banyak guru-guru palsu, banyak nabi-nabi palsu, banyak mesias-mesias palsu. Mereka menawarkan tentang surga, tetapi tidak mengikuti hukum surga. Mereka menawarkan tentang keselamatan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memperoleh keselamatan.
firman Allah telah menetapkan hanya ada satu cara memperoleh keselamatan. Hanya ada satu jalan menuju ke surga. Siapakah Allah yang menjadi jalan keselamatan? Dia adalah Yesus Kristus. Allah yang datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Tidak ada Allah yang lain. Mereka menawarkan surga. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, mesias-mesias palsu. Mereka menawarkan surga, tetapi mereka sendiri tidak mengenal tentang surga itu sama sekali. Mereka menawarkan surga, tetapi membenci yang punya surga itu sendiri. Bahkan mereka memaki, membenci, memfitnah yang punya surga itu sendiri. Mereka membesar-besarkan ajaran yang kosong. Firman Tuhan menyebut ajaran mereka kosong. Filsafatnya kosong. Seperti dongeng-dongeng isapan jempol. Kosong. Tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut firman Allah. Firman Tuhan menyebut pada akhir zaman mereka disebut sebagai antikris, yaitu orang-orang yang melawan Kristus Yesus, dan mereka akan dibinasakan. Nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu, guru-guru palsu, mereka menciptakan kebenarannya sendiri dan tidak menurut Injil Kristus. Mereka membuat surga khayalan, surga imajinasi, surga palsu. Membuat syarat-syarat cara masuk ke surga tanpa tahu kehendak Allah, tanpa tahu firman Allah. Saudara, dengarkan baik-baik. Kebenaran keselamatan surga hanya datang dari Allah yang benar. Kebenaran hanya datang dari Allah yang benar. Kebenaran bukan hasil imajinasi atau khayalan. Kebenaran bukan kebohongan yang dibesar-besarkan. Kebenaran tidak membuat saudara bisu dan tuli secara logika. Kebenaran tidak membuat logika dan akal budi saudara berhenti dan beku. Kebenaran bukan asal berani mati. Tetapi kebenaran harus diuji. Kebenaran harus diuji. Dari mana? Jelas bisa ditelusuri. Sejarahnya bagaimana? Sejarahnya lengkap. Sungguh-sungguh teruji. Fakta dan datanya seperti apa? Ada peristiwa demi peristiwa yang tertulis. Itulah kebenaran, saudara, harus diuji. Jika saudara hanya asal yakin, asal percaya, tetapi tidak memahami pengajaran itu benar atau salah, celaka. Saudara akan celaka. Saudara akan binasa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa saudara salahkan. Saudara akan menanggung akibatnya sendiri sampai binasa. Waspada saudara. Ujilah segala sesuatu. Ujilah kebenaran itu. Saudara, ada yang dengan akal-akalan bilang, nanti kalau aku mati, sudah mati, dan ternyata Allah itu adalah Yesus Kristus, maka saya minta doakan saya, anak-anak saya, keluarga saya, cucu-cucu saya, supaya mendoakan saya,
supaya saya diampuni oleh Yesus Kristus, supaya saya bisa diselamatkan. Saudara, filsafat ini kosong. Ini juga akal-akalan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan firman Allah. Saudara, dengar baik-baik firman Tuhan. Manusia diselamatkan masuk surga atau tidak masuk surga ditentukan waktu hidup. Sekali lagi saya ulangi. Manusia diselamatkan masuk surga atau tidak masuk surga ditentukan waktu hidup. Jikalau waktu hidup percaya kepada Yesus Kristus, maka setelah mati dipastikan masuk ke surga. Jikalau pada waktu hidup menolak Yesus Kristus, maka setelah mati dia akan binasa. Setelah mati manusia tidak bisa berbuat apapun. Dengan doa siapapun tidak dapat mengubah keputusan Anda sendiri waktu hidup. Anda sudah tetapkan keputusan Anda. Engkau sudah menetapkan keputusanmu waktu hidup. Jadi setelah mati sudah terlambat. Anda meremehkan firman ini, silahkan Anda akan membuktikan nanti. Selanjutnya saudara, siapa yang dapat dipercayai? Siapa yang dapat dipercayai saudara? Semua manusia akan mati. Semua manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya. Apapun yang dikerjakannya akan dipertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan Allah. Anda, saudara, percaya kepada nabi, kepada para nabi-nabi, boleh. Tetapi sebatas mengikuti pengajarannya. Sebab nabi bukanlah Tuhan. Dan Tuhan mengutus nabi-nabi. Para nabi dalam perjanjian lama adalah untuk membuka jalan, untuk menyingkapkan rahasia yang akan datang, yaitu Mesias. Nabi-nabi dalam perjanjian lama sesungguhnya mau membuka jalan akan hadirnya Sang Mesias, Juru Selamat. Allah sendiri, Sang Firman, Allah yang menjadi manusia, datang ke bumi, yaitu Yesus Kristus. Dalam kitab Ibrani, di sana dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir inilah Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Saudara, nabi-nabi ribuan tahun sebelum Yesus datang. Jadi para nabi itu ada dalam perjanjian lama. Ribuan tahun sebelum Mesias Yesus Kristus datang ke dunia ini. Setelah Yesus Kristus datang ke dunia ini, tidak ada nabi lagi. Karena ini adalah zaman mesianis, zaman akhir, zaman Mesias Yesus Kristus. Karena rencananya untuk menyelamatkan manusia, maka Yesus Kristus datang ke bumi dan berbicara langsung, tidak melalui nabi-nabi lagi, tidak melalui malaikat-malaikat lagi, tetapi Allah sendiri langsung datang dan berbicara kepada manusia. Dunia ini tidak ada yang permanen. Semua akan lenyap dan musnah. 2 Petrus berkata, pasal 3 ayat 10, langit akan lenyap, unsur dunia akan hangus terbakar oleh api, bumi dan segala yang ada akan hilang lenyap.
Saudara, ini firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap. Artinya, langit dan bumi dan segala isinya ini akan lenyap. Tidak bisa dipercayai, tidak bisa dipegang. Lalu siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang bisa dipercaya? Hanya satu, saudara, yaitu firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang benar yang dapat kita percayai, yang bisa kita pegang. Bukan keyakinan saudara, bukan keyakinan dunia, bukan keyakinan dan kepercayaan yang tanpa dasar. Tetapi yang bisa kita percaya hanya firman Tuhan yang benar. Firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya dapat dipercayai dan harus dipercayai oleh semua orang. Kalau Anda mau bahagia, kalau saudara mau bahagia, harus percaya kepada firman Tuhan. Sebab celakalah orang yang meremehkan firman Tuhan. Celakalah orang yang meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Di dalam keempat Injil di sana dikatakan, langit dan bumi, artinya segala isinya, akan musnah. Tetapi firman-Ku tetap untuk selama-lamanya. Hanya firman Tuhan yang memberi jaminan. Hanya firman Tuhan yang memberikan jaminan pasti kepada manusia, kepada kita. Sehingga kita dapat masuk ke surga. Sehingga kita bisa diselamatkan. Hanya firman Tuhan yang memberi jaminan pasti. Yohanes 14 ayat 6 di sana dikatakan, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berfirman, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Aku. Yesus adalah jalan satu-satunya menuju surga. Yesus adalah kebenaran satu-satunya menuju surga. Yesus adalah kehidupan kekal. Hidup yang menuju kepada kehidupan kekal di surga. Orang yang mengikuti Yesus Kristus tidak akan tersesat. Orang yang mengikuti Yesus Kristus pasti sampai ke surga. Saudara, saya peringatkan, kalau saudara saat ini sedang mengikuti jalan lain, kalau saudara saat ini sedang mengikuti jalan lain menuju ke surga selain Yesus Kristus, saya peringati, pertimbangkan, ujilah sungguh-sungguh, selidikilah sungguh-sungguh, karena di sana tidak ada jaminan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan yang pasti. Hanya Yesus Kristus yang mengatakan, Akulah jalan, Akulah kebenaran, Akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui Aku. Itu yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri. Dan tidak ada seorang pun tokoh di muka bumi ini yang berani mengatakan itu. Karena mereka tidak tahu surga itu. Sedangkan Yesus Kristus berasal dari surga. Maka dia tahu surga itu di mana. Dan dia pasti menjamin siapa yang mengikuti dia, mengikuti Yesus Kristus, akan sampai ke surga. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 12, di sana dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia selain Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat membawa manusia ke surga
selain Yesus Kristus. Sekalipun seorang malaikat dari surga yang memberitakan Injil, memberitakan firman, tetapi berbeda dengan Injil Yesus Kristus, terkutuklah dia. Saudara, hukum keselamatan, hukum menuju surga, jalan menuju surga sudah ditetapkan oleh Allah. Barang siapa memberitakan jalan yang lain, kebenaran yang lain yang tidak sesuai dengan firman Injil Tuhan Yesus Kristus, sekalipun seorang malaikat dari surga datangnya, terkutuklah dia. Karena dia melawan Allah. Saudara, ada orang-orang yang berkata, mungkin saudara juga menjadi bagian yang berkata, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, pasti mengasihi dan menyayangi umatnya. Oh, itu betul, saudara. Tetapi di balik itu, ingat firman, ingat bahwa Tuhan memiliki kuasa dan otoritas yang harus ditaati oleh semua manusia. Jika tidak mentaati firman-Nya, manusia celaka. Jadi saudara, jangan dengan entengnya mengikuti pengajaran yang mengatakan Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Oh, betapa enaknya, betapa entengnya. Saudara, pengajaran itu di sampingnya benar. Pengajaran itu mengandung kebenaran, tetapi ingat, Tuhan mempunyai kuasa dan otoritas yang mutlak, yang harus ditaati oleh semua manusia. Jika tidak mentaati firman-Nya, manusia celaka. Saudara, semua manusia telah diperingatkan dengan beberapa peristiwa di dalam yang dicatat di dalam Alkitab, bahwa Allah memiliki otoritas dan harus ditaati, sekalipun Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Saudara, Adam dan Hawa diberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tidak mengalami kekurangan satu apapun. Tetapi Adam dan Hawa di Taman Eden itu melawan firman Tuhan oleh karena bujukan si ular, iblis itu. Maka Adam dan Hawa tanpa kasih dan sayang dari Allah diusir dari Taman Eden, kehilangan segala-galanya, hidup dengan penuh penderitaan. Pada zaman Nabi Nuh, saudara, berapa ribu, mungkin puluhan, ratusan atau jutaan ribu jiwa yang hidup pada saat itu. Tetapi Tuhan mendatangkan, Tuhan memusnahkan pada zaman Nuh itu semua manusia dengan tsunami, dengan air bah yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Dan musnahlah manusia, matilah semua manusia tanpa kasih dan sayang Allah memusnahkan mereka. Dan hanya Nuh bersama dengan anak dan menantu dan istrinya, 7 orang yang diselamatkan dari sekian ribu orang. Di mana kasih sayang Allah? Kemudian saudara, peristiwa yang ketiga, peristiwa kota Sodom dan Gomora yang dibakar dengan api dari surga, dimusnahkan dengan api. Tidak satu pun yang hidup, kecuali Lot. Istrinya pun menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Di mana cinta kasih sayang Allah kepada manusia? Saudara, Allah memiliki otoritas yang harus ditaati. Hukum-hukumnya harus ditaati. Kalau Allah sampai hari ini masih memberi kesempatan kepada Anda, kepada kita, kepada saudara, saudara harus benar-benar menemukan, saudara harus benar menguji, saudara harus benar-benar mencari Allah. Supaya saudara bisa diselamatkan, bisa masuk ke surga.
Jadi jangan dengan enteng memahami Allah mengasihi dan menyayangi. Tapi saudara juga harus ingat bahwa Allah memiliki kuasa dan otoritas yang harus ditaati. Semua manusia dikehendaki harus menyembah Allah yang benar, harus meninggikan Allah yang benar, harus mentaati Allah yang benar. Kalau manusia, kalau kalian tidak mau menyembah aku, kalau kalian tidak mau meninggikan aku, kata Allah, firman Tuhan, aku akan membangkitkan batu-batu itu untuk menjadi penyembah-penyembah bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda boleh punya teori apapun tentang keselamatan, tentang surga. Anda boleh berandai-andai, Anda boleh berimajinasi, Anda boleh mengkhayal menurut pikiran Anda sendiri bagaimana dapat masuk ke surga dan diselamatkan. Tetapi Anda harus tahu, kalau Anda tidak mengikuti firman Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kalau Anda tidak mengikuti firman Tuhan Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus, dipastikan Anda, saudara semua akan mati binasa, celaka, tidak masuk ke surga. Yohanes 14 ayat 6. Di sana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat pergi ke surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus satu-satunya cara menuju ke surga. Jika saudara mau masuk ke surga, dengan pasti hanya ada satu jalannya yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, yaitu mengikuti jalan Allah, jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan manusia selain Yesus Kristus. Dengar baik-baik firman ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan manusia, yang bisa membawa manusia ke surga selain Yesus Kristus. Camkan firman ini. Saudara, sebagai penutup, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa pada hari kiamat Tuhan Yesus akan menghakimi semua manusia. Pada hari kiamat Yesus Kristus Isa Al-Masih akan menghakimi semua manusia. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dikumpulkan di sebelah kanan. Yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dikumpulkan di sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang mengikuti Yesus Kristus, orang yang taat kepada firman-Nya, disebut sebagai domba-domba. Itu sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kiri dikumpulkan orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus, menolak firman-Nya, disebut sebagai kambing-kambing. Itu di sebelah kiri. Dan penghakiman Tuhan Yesus sangat mudah. Tuhan Yesus akan berkata kepada kambing-kambing yang di sebelah kiri, Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah kalian dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia bagi iblis dan malaikat-malaikatnya." Itu untuk sebelah kiri. Dan sekarang Tuhan berkata kepada yang di sebelah kanan, yaitu kepada domba-domba, "Hamba-hambaku, mari engkau yang diberkati,
masuklah ke dalam kerajaan yang telah disediakan bagimu, yaitu kerajaan surga. Saudara, firman telah saya taburkan. Saya sudah membuktikan bahwa di surga tidak ada Allah yang lain selain Yesus Kristus. Sekali lagi, saya telah membuktikan karena saya telah pernah mati dan dibawa ke surga oleh Yesus, bahwa di surga tidak ada Allah yang lain selain Yesus Kristus. Saudara juga bisa lihat YouTube saya, Kesaksian dari Surga Part 1. Keputusan saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus, keputusan saudara untuk mengikuti Yesus Kristus waktu hidup akan menyelamatkan saudara sampai ke surga. Ketika saudara masih hidup ini percaya kepada Yesus Kristus, ketika saudara waktu hidup ini mengikut Yesus Kristus, maka pada waktu mati saudara pasti masuk ke surga. Tetapi celaka ketika waktu hidup engkau tidak mengikuti Yesus Kristus, engkau tidak percaya Yesus Kristus. Celaka, pada waktu mati engkau binasa. Pertimbangkan dan putuskan hari ini, atau saudara harus binasa. Pertimbangkan, putuskan hari ini untuk mengikut Yesus Kristus atau menolaknya. Setelah mati, saudara sudah terlambat. Semoga Roh Kudus menolong saudara. Semoga Roh Kudus menjamah saudara sebelum semuanya terlambat. Haleluya. 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 Tuhan memberkati kita semua. Amin.